God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Faith and love. Shalom. Salam jumpa lagi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua pada sehat, dan doa dan harapanku Tuhan Yesus yang punya kuasa selalu menuntun, menyertai, memberkati ketong semua juga di ketong punya perjalanan di usbu yang ketong akan masuki ini. Faith and love, I will praise in Jesus. Dan marilah ketong sama-sama merenungkan firman Tuhan agar ketong mendapatkan harapan dan sukacita bersama di dalam Tuhan dengan penguatan firman-Nya. Mendahulunya mari ketong membaca Alkitab, dan sebelum juga berdoa, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih dan kuasa-Mu yang menuntun, menyertai, memberkati kami sampai kami boleh tiba lagi di usbu yang baru ini. Berkenan Tuhan menyertai kami semua juga dalam usbu yang ketemu semua akan jalani ini. Semua hal yang membahayakan, mensusahkan apapun, Tuhan jauhkan. Biarlah ketemu berjalan dengan kita di bawah tuntunan kuasa Tuhan, dan dalam memasuki usbu baru ini, dalam menapaki usbu baru ini, kembali lagi Tuhan kami akan dikuatkan dengan firman Tuhan, dan oleh karena itu berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarnya. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 16 dan 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan ini yang menjadi harapan bersama bagi kita sebagai warga gereja, khusus gereja Pertama Luku, dengan tetap kita mengacu kepada tema mingguan kita, yakni tanggung jawab masyarakat menjaga keterikatan sosial. Kita sadari sungguh bahwa kita tidak terlepas pisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Kita ada dalam lingkup masyarakat, dan kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan hidup dalam hidup bermasyarakat. Dan oleh karena itu, hal-hal yang mesti kita hindari dalam kehidupan bermasyarakat. Hindarkan perselisihan, permusuhan, pertengkaran, dan itu tidak pernah membawa sesuatu yang aman dan nyaman dalam kehidupan bersama. Tanggung jawab masyarakat adalah menjaga keterikatan sosial. Tanggung jawab kita sebagai warga gereja menghasilkan gereja yang terus bermisi. Gereja terus bermisi adalah gereja yang menghadirkan damai, sukacita, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan ini. Menjaga keterikatan sosial, salah satu faktor yang turut mendukung adalah menjaga kedamaian, kenyamanan, keadilan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, untuk hal-hal yang demikian, marilah kita berusaha memahami firman Tuhan ini, apa yang harus kita buat demi dan untuk menjaga keterikatan sosial. Firman Tuhan di sini bilang ada 6 malah 7 yang dibenci oleh Tuhan. Yang pertama, mata sombong, lidah dusta, tangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Mata sombong. Hanya kadang-kadang kita ngomongnya sama megu dengan orang lain. Kita anggap diri orang hebat, atau kita anggap diri orang sukses. Lalu orang-orang yang ketemu dong seperti orang yang kekurangan, orang yang lemah, orang yang terbatas. Kita sudah peduli dengan orang. Atau ketemu satu dengan yang lain sudah menjadi hal yang ada pertengkaran di antaranya, kita yang penuh. Saya memandang dong sebagai bahagia, dan kita begitu dong orang yang terpisah. Padahal kita jangan lupa kita ada di unit sebagai rumah bersama. Kita ada di unit sebagai keluarga Allah. Kita ada di situ sebagai keluarga Allah. Kita ada di jemaat sebagai keluarga Allah. Sebagai keluarga apa yang kita buat? Damailah. Hadirkan sesuatu yang berguna dalam hidup persekutuan itu. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, kita butuh kehidupan di dalam berkeadilan. Kita butuh kehidupan bersama di dalam kehidupan kebenaran. Jangan suka lain menipu lain, mendusta lain. Jangan mencari keuntungan di balik orang lain punya kelelahan dan sebagainya. Jujurlah apa yang Anda lakukan. Benarlah lakukan apa yang Anda lakukan. Supaya semua itu mendatangkan sukacita dalam hidup. Dan hal yang ketiga adalah janganlah ketong
mendapatkan keuntungan dari orang yang sudah bekerja berdarah-darah. Artinya orang bekerja berlelah, atau mau cari keuntungan dengan punya kelelahan itu. Makan untung dari punya kelelahan, garap orang punya kelelahan. Malah secara kasarnya sampai ke arah pembunuhan hanya karena keinginan harta, keinginan rumah, keinginan dusun dan sebagainya. Ada yang kakak baku ancam, ada yang kakak lain tikang lain, ada yang kakak lain potong lain, hanya gara-gara itu. Apa gunanya? Bukan kebahagiaan yang dapatkan, tapi penderitaan karena korban yang dimiliki. Korban terjadi, penderitaan berkepanjangan, menjadi kesembuhan, lagi gampang-gampang susah. Nah, karena itulah menjaga satu keutuhan sebagai rumah bersama Allah, maka kita harus menghindari diri dari sikap-sikap kesombongan, keangkuhan, tinggi diri, egois dan sebagainya, atau egosentris pada diri sendiri. Dan yang kedua adalah marilah kita berkata apa yang baik dan benar. Jika itu benar, katakanlah ya, itu benar. Ini penting. Jangan ada hal yang pada menimbulkan ketidaknyamanan. Dan yang keempat, janganlah mencari keuntungan di balik semua orang yang punya kelelahan. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah mendapatkan kelelahan yang begitu besar, lalu maka gampang saja untuk kelelahan itu. Marilah sebagai gereja, tanggung jawab kita adalah menjaga keterikatan sosial. Dengan menjaga keterikatan sosial, maka keharmonisan hidup dan lingkungan di mana kita berada menjadi kekuatan yang mendorong kita satu yang lain. Sehingga ada guna perkataan semua jika kata semua menjaga keterikatan sosial. Baik dalam hubungan orang bersaudara, adik dan kakak, antara tetangga dan tetangga, uni dan uni, satu sektor, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kita ada di tempat kerja, di tempat pengabdian, supaya kita sadar kita menjadi bagian dari orang lain, dan bersama-sama dengan orang lain kita membangun rumah bersama, menjadi rumah damai yang kita bernaung dan berlindung dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Selaku pimpinan jemaat, saya mengucapkan selamat berkarya, beraktivitas. Doaku dan harapanku, Tuhan Allah dalam Yesus menjaga, menyertai, melindungi, memberkati Bapak Ibu Saudara anak-anak semua. Yang berpendidikan selamat berpendidikan, yang berkuliah selamat berkuliah, yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan swasta, gereja-gereja selamat bekerja. Bagi orang kerja pada selalu dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. My Savior is my stronghold. With Him my life's assured and bold.